Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Creative Angel bersama saya Leo. Ini adalah video yang ke-8 dari rangkaian video tentang tutorial lengkap Filmora 9 dari 0 sampai bisa. Perlu saya sampaikan lagi bahwa Filmora yang saya gunakan di sini adalah Filmora 9. Pada tutorial yang ke-8 ini, kita akan belajar fitur-fitur penting pada audio setting. Yang pertama, merubah audio level. Yang kedua, fade in dan fade out audio. Yang ketiga, menggunakan denoise. Yang keempat, menggunakan audio keyframe. Dan yang kelima, beat detection. Oke, kita ke poin yang pertama, yaitu merubah audio level. Di timeline ini sudah terdapat satu audio. Nah, merubah audio level artinya kita akan merubah besar kecilnya suara. Ada dua cara mengubah audio level. Pertama, kita pergi ke timeline di track audio. Oh ya, sebelumnya saya mau teman-teman dengar dulu audio aslinya. Oke, jika kita ingin memperbesar levelnya, kita bisa geser garis putih horizontal ini. Kita arahkan kursor kita ke garis ini sampai tandanya berubah seperti ini. Nah, teman-teman bisa geser ke atas untuk memperbesar. Lalu geser ke bawah untuk memperkecil. Cara yang kedua, teman-teman bisa double klik di klip audio ini dan akan muncul kotak pengaturannya. Lalu teman-teman bisa pergi ke bar dB ini. Nah, kita bisa menaikkan atau menurunkan tombol sliding bar ini untuk mengatur besar kecilnya audio. Nah, saya mau jelaskan dulu apa itu dB. dB kepanjangan dari desibel, artinya satuan yang mengukur intensitas audio. Semakin kecil desibel, maka semakin kecil suara yang terdengar. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita ingin memperkecil, kita bisa seret ke bawah. Demikian pula sebaliknya. Jika kita ingin memperbesar, kita bisa seret ke atas. Jika kita ingin mengembalikan ke pengaturan awal, kita bisa klik reset. Oke, berikutnya tentang fade in dan fade out audio. Fitur ini gunanya untuk mengatur level audio di awal dan di akhir sebuah klip audio. Cara yang pertama, kita bisa geser tanda marker berwarna putih ini ke kanan untuk mengatur audio level pada awal klip. Lalu kita bisa geser ke kiri untuk mengatur level audio pada akhir klip. Cara yang kedua, kita bisa double klik di klip audio ini sehingga keluar kotak settingnya. Nah, di sini kita bisa atur fade in dan fade out-nya di sini. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan fitur-fitur yang lainnya yang ada di bawahnya ini. Di sini ada pitch yang mengatur ketebalan suara. Lalu ada equalizer yang gunanya untuk merubah warna atau tipe musik. Ada beberapa preset yang disediakan oleh Filmora 9. Nah, kalau teman-teman mau lebih detail, teman-teman bisa klik customize ini. Lalu kita bisa pilih presetnya di sini, lalu disesuaikan dengan cara menggeser sliding bar yang ada di bawah ini. Terdapat 10 sliding bar di sini. Teman-teman bisa coba sendiri untuk menyesuaikan tipe audio yang enak didengar. Semua tergantung selera dari teman-teman ya. Oke, berikutnya tentang denoise. Fitur ini digunakan untuk menghilangkan suara bising background sebuah audio. Contohnya seperti ini. Fitur ini digunakan untuk menghilangkan suara berisik. Teman-teman dengar, ada suara berisik seperti Nah, itu bisa dihilangkan dengan fitur denoise. Caranya, kita bisa klik centang di sini, lalu kita geser sliding bar ini. Terdapat 3 level, yaitu weak, mid, dan strong. Ini untuk mengatur seberapa besar suara bising yang mau dihilangkan. Tapi teman-teman harus hati-hati menggunakan fitur ini karena akan mengganggu suara aslinya. Saya pribadi sebenarnya jarang menggunakan fitur ini karena menurut saya fitur denoise yang ada di Filmora ini kurang maksimal untuk menghapus noise-nya dan sering merubah suara aslinya. Saya sarankan teman-teman bisa gunakan saja audio editor yang lainnya.
Selanjutnya kita kembali lagi ke contoh yang pertama. Berikutnya tentang keyframe. Fitur ini merupakan sebuah marker yang fungsinya untuk mengatur dan menambahkan elemen pada bagian-bagian tertentu saja dalam sebuah audio. Misalnya pada klip audio ini, kita mau ada bagian dalam audio ini yang ingin kita naikkan levelnya. Caranya, kita double klik untuk masuk ke pengaturannya. Lalu di sini terdapat tanda bulat seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu posisi audionya yang ingin kita edit. Lalu, klik tanda bulat ini. Maka di timeline akan muncul tanda bulat juga seperti ini. Selanjutnya, saya akan melakukan hal yang sama untuk beberapa bagian yang lain. Nah, kalau semua keyframe-nya sudah kita tempatkan, selanjutnya kita tinggal klik tanda panah ke kanan atau ke kiri ini untuk menuju ke keyframe yang kita ingin edit. Lalu misalnya saya mau menaikkan level suara di bagian ini. Kita tinggal geser ke atas tanda bulat ini. Nah, yang bagian ini saya mau turunin sedikit. Lalu yang ini bisa disesuaikan seperti ini. Oke, begitu ya penggunaannya. Nah, selanjutnya saya mau menunjukkan juga fitur audio lainnya. Di media area ini, saya sudah mengimpor satu klip footage yang dilengkapi dengan musik atau back song-nya. Kalau kita tarik ini ke timeline, kita lihat antara klip video dan klip audionya masih menyatu. Nah, sekarang bagaimana cara kita memisahkannya? Caranya sangat gampang. Kita bisa klik kanan, lalu pilih detect audio. Maka secara otomatis audionya akan terlepas dari videonya dan ditempatkan pada track audio. Nah, yang terakhir kita akan bahas mengenai beat detection. Fitur ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui beat atau ketukan dalam musik yang akan kita gunakan. Kita pergi ke media area dan kita akan menggunakan klip audio yang ini. Nah, cara memunculkan beat detection-nya, kita bisa klik kanan pada klip yang ada di media area ini, lalu pilih beat detection. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah, akan muncul tanda seperti ini, yang artinya musik ini sudah dilengkapi dengan beat detection. Teman-teman perlu ingat bahwa beat detection hanya bisa digunakan atau dimunculkan saat klip audio ini masih berada di media area. Oke, sekarang coba kita tarik ke timeline. Teman-teman perhatikan, di track audio ini sudah terlihat beberapa marker atau penanda berwarna merah. Kalau teman-teman play di preview dan coba teman-teman perhatikan perjalanan garis vertikal merah ini di timeline. Kita bisa dengar setiap ketukan yang dominan pada musik ini akan terlihat saat garis vertikal ini melewati setiap markernya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui posisi beat atau ketukan-ketukan yang ada pada musik ini. Nah, jika teman-teman ingin memunculkan lebih banyak lagi penanda beatnya, misalnya pada musik yang teman-teman gunakan, ternyata masih ada beat yang belum ditandai. Kita bisa hapus dulu klip musik yang ada di timeline ini, lalu pergi lagi ke media area, lalu kita bisa klik lagi klip musik ini, dan pilih beat option. Nah, akan muncul kotak pengaturannya seperti ini. Setiap kali beat deteksinya muncul, maka defaultnya sudah diisi secara otomatis oleh Filmora sebanyak 4 ketukan. Ini artinya penanda atau markernya akan ada di setiap 4 ketukan. Kalau kita ganti angka ini dengan 1, berarti markernya akan ada di setiap 1 ketukan. Nah, kalau highlight offset ini gunanya untuk menunjukkan ketukan lainnya pada musik yang Anda gunakan. Tapi saya sendiri jarang menggunakan ini, dan biasanya saya nolkan saja offsetnya. Nah, jika di highlight every ini kita isi 2, lalu klik fitur Mark Highlight Beat Only, atau membuatnya kosong seperti ini, maka akan muncul beat yang tidak dominan atau beat-beat kecil di setiap ketukan seperti ini. Nah, untuk penerapannya, di sini saya mau kasih contoh
Pada tutorial sebelumnya tentang cara membuat bus pump dan flicker effect, saya juga menggunakan bantuan beat detection. Teman-teman bisa klik link di atas untuk menuju ke tutorial itu. Nah, sekarang saya memberikan contoh membuat foto slide. Saya akan setting dulu beat optionnya 4 ketukan. Lalu kita bisa memposisikan setiap foto pada setiap perpindahan ketukan seperti ini. Kita bisa tempatkan satu foto di antara 2 ketukan seperti ini. Selanjutnya kita bisa menggunakan transisi di setiap perpindahan foto.